Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Edukasi Islami, tempat berbagi ilmu dan pengingat kebaikan agar kita semakin dekat kepada Allah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum. Nggak kerasa ya, sebentar lagi kita akan merayakan Hari Kemenangan, Idul Fitri. Nah, dalam pembahasan kali ini, kita akan bedah bareng-bareng gimana sih cara merayakan Idul Fitri yang nggak cuma seru, tapi juga penuh berkah sesuai dengan tuntunan Nabi kita. Yuk, kita mulai. Coba deh kita renungkan sejenak kutipan ini. Keren banget kan? Ini benar-benar menangkap esensi Idul Fitri. Jadi, ini tuh bukan sekedar pesta biasa atau liburan panjang. Idul Fitri adalah perayaan kemenangan spiritual kita setelah sebulan penuh beribadah di bulan Ramadan. Kegembiraan kita itu adalah buah dari ketaatan. Dan hari Idul Fitri itu sendiri juga dimulai dengan ibadah, yaitu sholat Id. Oke, jadi gimana caranya biar Idul Fitri kita terasa utuh? Ini dia peta perjalanan kita hari ini. Kita akan mulai dari makna spiritualnya, lalu persiapan di pagi hari, perjalanan ke tempat sholat berjamaahnya sendiri, cara merayakannya dengan gembira, dan yang terakhir, gimana caranya agar perayaan kita tetap penuh kesadaran. Oke, bagian pertama. Yuk kita pahami dulu kenapa Idul Fitri ini begitu istimewa. Karena ini lebih dari sekedar tanggal merah di kalender loh. Ada makna spiritual yang dalam banget di baliknya. Coba bayangin deh, dulu sebelum Islam datang, masyarakat Madinah itu punya hari-hari khusus buat pesta dan bersenang-senang. Terus Nabi Muhammad datang bawa kabar gembira dari Allah. Kalian dikasih 2 hari yang jauh lebih baik, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Ini bukan sekedar mengganti hari libur, tapi ini sebuah upgrade. Dari perayaan duniawi jadi hari syukur yang penuh berkah. Nah, setelah kita paham maknanya, sekarang gimana kita memulai hari Idul Fitri kita? Ternyata setiap detail kecil di pagi hari, dari mulai bangun tidur sampai kita berangkat sholat, itu bisa jadi ibadah kalau kita niatkan untuk mengikuti sunnah. Ada 3 sunnah utama di pagi hari raya. Pertama, kita disunahkan mandi besar atau gusul untuk menyucikan diri. Kedua, pakai pakaian terbaik yang kita punya. Dan ini penting ya, nggak harus baru loh, tapi yang terbaik dan terbersih, plus pakai wewangian tentunya untuk para laki-laki. Anggap aja kita mau ketemu tamu yang sangat kita hormati kan? Pasti kita dandan. Dan yang ketiga, ini unik. Makan dulu sebelum berangkat sholat. Nah, soal makan ini menarik banget, karena ada bedanya antara Idul Fitri dan Idul Adha. Kalau Idul Fitri, kita disunahkan makan sebelum sholat. Kenapa? Ya ini buat penegasan, hey, puasa sudah selesai. Ini hari kemenangan, hari kita berbuka. Sebaliknya, kalau Idul Adha, kita justru dianjurkan buat nahan makan sampai selesai sholat dan hewan kurban disembelih. Beda kan? Bahkan, ada detail yang lebih spesifik lagi nih. Sunnahnya itu, makan kurma dengan jumlah ganjil. Bisa 1, 3, atau 5 butir. Sebagai simbol keesaan Allah. Tapi, kalau nggak ada kurma gimana? Tenang aja, makan apapun juga udah cukup kok buat menjalankan sunnah ini. Poin utamanya adalah menandakan kalau kita sudah nggak puasa lagi. Oke, kita udah wangi, udah makan, udah siap berangkat. Tapi tunggu dulu. Perjalanan kita menuju tempat sholat itu sendiri bisa jadi bagian dari ibadah loh. Gimana caranya? Yuk kita lihat. Ada 2 sunnah penting nih pas kita di jalan. Pertama, kalau jaraknya memungkinkan, coba deh jalan kaki. Nabi kita juga melakukannya. Kedua, dan ini adalah praktik yang menurut saya indah banget, usahakan ambil rute yang beda pas pergi dan pas pulang. Hah? Kenapa gitu? Nah, ternyata ini ada hikmahnya. Pertanyaan bagus kan? Buat apa sih repot-repot ganti rute? Emang ada bedanya? Oh, ternyata di balik tindakan yang kelihatannya sepele ini, ada hikmah dan makna yang luar biasa dalamnya. Jadi gini, dengan lewat jalan yang beda, kita bisa ketemu dan nyapa lebih banyak orang. Lalu dipercaya bahwa setiap jengkal tanah yang kita lewati itu akan jadi saksi ibadah kita di hari kiamat. Dan yang paling keren, ini adalah cara untuk menunjukkan syiar Islam. Bayangin deh, jalan-jalan dipenuhi kaum muslimin yang berjalan dengan gembira menuju tempat sholat. Itu kan pemandangan yang indah banget, menunjukkan persatuan dan kebahagiaan kita. Dan akhirnya kita tiba di momen puncaknya, sholat Id berjamaah. Disinilah esensi kebersamaan hari raya itu benar-benar terasa puncaknya. Jadi, sunnah Nabi itu adalah melaksanakan sholat Id di tanah lapang atau musola, bukan di dalam masjid. Tujuannya apa? Biar semua komunitas bisa kumpul jadi satu. Coba bayangkan pemandangan itu. Ribuan orang dari berbagai sudut kota berkumpul di satu lapangan yang sama, bersujud bersama. Ini bukan cuma soal sholat, ini adalah simbol kekuatan spiritual dan persatuan yang dahsyat. Dan ini bagian yang paling luar biasa buat saya. Nabi memerintahkan semua orang untuk keluar ke tanah lapang.
Bukan cuma laki-laki dewasa aja, tapi juga para perempuan, para gadis, bahkan wanita yang biasanya lebih banyak di rumah. Sampai-sampai wanita yang sedang haid pun diminta untuk hadir. Mereka memang gak ikut sholat, tapi mereka bisa ikut merasakan atmosfer kebaikan, dengerin khutbah, dan ikut mengaminkan doa bersama. Ini nunjukin betapa inklusifnya perayaan Idul Fitri. Oh iya, dan jangan lupakan takbir. Sunnah ini sebenarnya dimulai sejak matahari terbenam di malam Idul Fitri loh. Terus berlanjut sepanjang pagi pas kita di jalan, sampai pas kita nunggu imam di musola. Jadi yuk, kita hidupkan lagi sunnah ini. Gak ada salahnya kita kumandangkan takbir dimanapun untuk mengagungkan nama Allah di hari kemenangan ini. Oke, sholat sudah selesai. Alhamdulillah. Sekarang waktunya merayakan. Nah, gimana sih cara kita mengekspresikan kegembiraan kita dengan cara yang tetap bermakna? Ini dia, ucapan terbaik yang bisa kita sampaikan satu sama lain. Taqabbalallahu minna wa minkum. Artinya, semoga Allah menerima amalan dari kami dan dari kalian. Ini bukan sekedar hai atau selamat lebaran biasa. Ini adalah doa yang tulus, doa agar semua lelah, lapar, dan ibadah kita selama Ramadan diterima olehnya. Ucapan lain boleh, tapi jangan sampai kita lupakan doa yang indah ini ya. Penting banget buat kita ingat, Islam itu agama yang mendorong kita buat bergembira di hari raya. Jadi, nunjukin kebahagiaan, masak makanan yang enak, bikin anak-anak kita senang dan merasa spesial, itu semua bagian dari ibadah di hari Idul Fitri. Jadi, jangan ragu untuk bersenang-senang ya, karena membahagiakan keluarga di hari raya itu juga berpahala. Dan sebagai penutup, ada satu pengingat yang penting banget buat kita semua. Di tengah semua euforia dan kegembiraan ini, gimana caranya kita bisa memastikan perayaan kita tetap berada di jalan yang diridhoi Allah? Kuncinya cuma satu, seimbang. Silahkan nikmati sukacita dan rasa syukur, eratkan lagi hubungan dengan keluarga dan komunitas. Tapi di saat yang bersamaan, kita juga harus tetap waspada untuk menghindari hal-hal yang bisa mengurangi berkah hari itu. Contohnya, ya kayak pemborosan, pakaian yang terlalu terbuka, atau pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Jadi sebagai penutup, saya mau ajak kita semua buat merenung sejenak. Setelah melihat semua sunnah yang indah ini, kira-kira langkah kecil apa nih yang bisa kita coba terapkan tahun ini, supaya Idul Fitri kita nggak cuma lebih seru, tapi juga lebih bermakna dan lebih dekat dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi kita. Taqabbalallahu minna wa minkum, mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga informasi yang kami bagikan bermanfaat untuk Anda. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk mendapatkan video edukasi lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.